Ya, shalom Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita membahas tema penting, yaitu sikap orang Kristen menghadapi ujaran-ujaran kebencian yang hari-hari ini sangat marak dan sangat banyak sekali kita lihat di medsos dan di berbagai tempat. Nah, untuk itu saya membaca satu ayat saja dari Amsal pasal 16 ayat 32, saya baca buat kita. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya. Nah, sikap yang pertama adalah mari kita belajar untuk sabar. Nah, kesabaran kalau kita melihat dari perspektif Paulus di tulisannya kepada surat Galatia pasal 5 ayat 22-23 yang terkenal itu, maka Paulus menempatkan kesabaran itu sebagai satu dari 9 buah roh, di mana kesabaran itu bukan soal sekedar kemampuan kita menanggung beban emosi atau drive kita untuk marah atau benci atau jengkel atau membalas atau hal yang negatif yang lain, bukan. Nah, kesabaran itu adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang yang percaya Yesus. Nah, jadi ketika kita sabar, ada dalamnya kemampuan untuk mengontrol, self control. Ini menyangkut kematangan jiwa, menyangkut juga dengan karakter, dengan kematangan dan kesadaran sebagai orang yang percaya dewasa dalam Kristus, sehingga ketika kita menghadapi ujaran-ujaran kebencian, apa sih ujaran kebencian? Hate speech itu adalah orang-orang yang bernarasi, berdiksi negatif, entah langsung tidak langsung atau di medsos yang begitu ramai, dengan kadang-kadang ya begitu berat sekali, dan ini sangat berbahaya. Nah, pasti ada pesan-pesan sponsor. Mereka tidak bergerak sendiri. Ada orang-orang yang berharap bahwa pemerintah terkesan gagal ini, gagal itu, tidak becus. Mereka punya diksi sekitar utang. Kalau nggak utang, mereka bicara tentang tenaga asing dan berbagai kebijakan pemerintah. Jadi tujuan mengatakan chaos secara politik, sehingga kesan orang bahwa pemerintah ini gagal. Dan kalau itu benar, maka yang kita harus hati-hati adalah jangan sampai kita terpengaruh di situ. Karena tujuan-tujuan seringkali mendatangkan konflik, seringkali mendatangkan ketidakstabilan, dan mereka meraih keuntungan atas situasi yang mereka ciptakan. Dan narasi-narasi seperti itu harus kita peka, dan cara yang terbaik ialah kita sabar. Alkitab katakan bahwa orang sabar itu melampaui pahlawan. Kalau pahlawan mengalahkan musuh, orang sabar harus bisa mengalahkan emosinya sendiri. Yang kedua ialah orang yang mengasihi Tuhan ketika menghadapi ujaran kebencian, belajarlah untuk tidak pernah membalas. Ya, Alkitab katakan bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Jadi godaan untuk membalas tinggi sekali. Tetapi mari kita belajar untuk tidak membalas. Yesus memberi contoh ketika dia mengalami begitu banyak tekanan, begitu banyak hujatan, begitu banyak ketidakadilan, bahkan penolakan-penolakan yang begitu mengerikan dalam pelayanannya. Kita belajar di sana bahwa Yesus tidak pernah sekalipun membalas. Dia tidak pernah membalas. Mengapa? Karena pembalasan itu adalah hak Allah. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Jadi kalau kita membalas, kita keluar dari apa yang seharusnya kita lakukan. Kita mengambil hak Tuhan, dan itu tidak baik. Kalau kita membalas, maka persoalan itu tidak menjadi selesai, malah terus seperti putaran, lama-lama menjadi pusaran, dan akhirnya menghancurkan semuanya. Nah, kita jangan membalas. Jadi poin kedua, waktu menghadapi ujaran-ujaran kebencian, narasi-narasi negatif untuk tujuan-tujuan tertentu, mendatangkan chaos di sana sini, mendatangkan ketidakstabilan, mendatangkan banyak hal yang bersifat huru-hara, kadang-kadang konflik secara horizontal antara satu kelompok ini dengan kelompok yang lain. Nah, kalau kita menghadapi itu, maka belajarlah untuk tidak terjebak lalu membalas dengan sejajar seperti apa yang mereka harapkan. Mereka harap bahwa ada respon atas simulasi yang mereka ciptakan. Ada semacam respon yang kemudian seperti gaung bersambut, dan mereka menjadi bangga karena simulasi mereka tercapai, karena kita memberi respon sejajar dengan apa yang mereka diksikan. Dan untuk itu sebagai orang-orang percaya kita harus punya hikmat, sehingga kita jangan pernah membalas. Kita jangan coba untuk meresponi sejajar seperti apa yang mereka inginkan. Kenapa? Pertanyaan kenapa? Kenapa kita tidak boleh? Maka jawabnya adalah karena membalas itu selain tidak menyelesaikan masalah, membalas itu akan memicu masalah yang lebih besar seperti yang mereka harapkan. Tapi juga membalas itu sebenarnya kita telah mengambil hak Tuhan, karena kita katakan bahwa yang membalas itu adalah hak Tuhan. Jadi kita jangan coba untuk membalas. Jangan kita terprovokasi oleh tujuan-tujuan mereka yang menebar yang disebut dengan narasi-narasi negatif seperti itu. Hal yang ketiga yang penting adalah kita belajar untuk berdoa dan mengampuni mereka. Di kayu salib Yesus berdoa, ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi saya asumsikan seperti kata Yesus bahwa orang yang menebar narasi kebencian, narasi-narasi negatif untuk mengadakan perpecahan atau
konflik di tengah-tengah masyarakat kita dengan tujuan-tujuan mereka, sebenarnya tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka barangkali mendapatkan sesuatu dari apa yang mereka lakukan. Tapi mereka lupa bahwa itu sangat berbahaya. Bukan hanya buat diri mereka, orang lain dan juga bangsa ini. Jangan sampai kita terjebak oleh hal-hal yang demikian sehingga memicu konflik horizontal yang lebih berat, lebih besar. Dan itulah yang mereka harapkan di balik narasi-narasi kebencian. Jadi coba kita belajar untuk bersabar. Coba kita belajar untuk tidak membalas, karena itulah Tuhan. Tetapi juga mari kita berdoa. Mari kita mengampuni mereka. Ini sulit, tidak mudah. Tapi marilah kita belajar seperti yang dicontohkan oleh Yesus. Ketika di kayu salib, Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Orang-orang yang melakukan narasi-narasi seperti itu tidak tahu bahwa dampaknya itu sangat berbahaya. Dampaknya khususnya buat bangsa Indonesia sangat merugikan semua pihak. Akhirnya mereka akan menuai hal yang lebih buruk, dan saya anggap itu bahwa mereka tidak sadar, mereka tidak tahu bahwa mereka bermain-main dengan cara seperti ini, harganya terlalu mahal buat bangsa ini. Ingat bahwa bangsa kita punya sejarah yang kelam. Sejak 1928 Sumpah Pemuda, lalu 1945 17 Agustus kita merdeka. Tapi masih ada usaha rorongan pada ideologi negara Pancasila, dan kita harus menjaga itu. Siapa yang menjaga? Ya kita sebagai seluruh rakyat. Tanah tumpah darah, bahasa, kita jaga. Mengapa? Karena itu warisan yang kita dapatkan dengan perjuangan berdarah para founding fathers kita. Dan kita tidak boleh mengkhianati itu. Kalau sampai kita mengkhianati itu, ini sebuah mimpi yang sangat buruk, dan kita tidak boleh ke sana, karena itu sangat berbahaya. Nah, kelompok-kelompok yang melakukan itu sebenarnya di baliknya mereka punya kepentingan. Di balik mereka menjadi sponsor bagi narasi-narasi yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka ingin kepentingan mereka terjadi. Pemerintah ini cukup baik dan sangat baik menurut saya. Apalagi presiden kita. Sangat baik, dia bersih, dia sudah tuntas dengan dirinya. Sehingga dia hanya membangun, dia bekerja untuk apa? Untuk siapa? Bukan untuk dirinya. Bukan kepentingan keluarganya. Membangun kekayaan yang sampai sekian banyak turunan tidak habis. Tidak. Tapi dia membangun buat bangsa ini. Dan kalau kita melek mata, melek hati, kita lihat itu benar. Jadi mari kita belajar seperti Yesus. Kita berdoa untuk mereka, tetapi juga kita mengampuni karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan mereka yang menebar narasi-narasi kebencian itu. Hal yang terakhir bahwa kita ingat bahwa ini negara hukum, Indonesia negara hukum. Jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang dilakukan, sudah ada dasar hukumnya. Biarlah polisi yang menangani itu, bukan kita. Biarlah polisi yang mengusut itu, bukan kita. Kalau kita lakukan satu, kita nggak punya kapabilitas untuk itu. Kalau kita lakukan, kita terpancing masuk lebih jauh pada tujuan mereka melakukan ujaran kebencian. Nah, orang yang melakukan itu harus menanggung harganya ketika dia harus urusan dengan kepolisian. Dan biarlah polisi yang mengusut itu, biarlah jaksa yang menuntut itu, biarlah hakim memutuskan itu. Dan kita jangan, kita mendorong justru para penegak hukum, apakah jaksa, apakah hakim, dan juga kepolisian, untuk mengusut itu. Dan biarlah polisi yang memproses itu. Nah, di Kisah Rasul pasal 1, murid-murid bertanya kepada Yesus, "Kapan engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel?" Mereka berharap bahwa Tuhan Yesus segera memulihkan kerajaan seperti zaman dulu waktu Salomo Jaya. Tapi Tuhan katakan, itu bukan urusan kamu. Soal waktu itu bukan urusan kamu. Urusan kamu ialah kau bersaksi. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kau menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu tugas kamu. Jadi Yesus membelokkan mereka pada tujuan yang seharusnya, bukan mereka mengurus apa yang bukan urusan kamu. Nah, ketika kita menghadapi ujaran kebencian, jangan kita terpancing untuk mengurus itu. Tetapi kita biarkan saja, kita doakan saja, dan kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita mendorong pihak yang berwajib, katakanlah kepolisian, kejaksaan, dan hakim untuk menyelesaikan, karena itu adalah ranah mereka. Jangan kita masuk ke situ dan membalas, dan ini menjadi kacau. Biarlah polisi kita dorong, kita mendukung polisi supaya mereka tidak ragu untuk menangkap siapapun yang melakukan ujaran kebencian. Hari ini kita melihat ada beberapa orang ditangkap. Dia ditangkap. Kenapa? Karena mulutnya dari narasi-narasi ceramah agamanya itu sangat-sangat buruk, sangat negatif, dan itu sangat melecehkan keyakinan orang lain. Dan itu sangat tidak baik. Tapi polisi sudah bergerak dan menangkap dia. Biarlah proses berjalan di sana. Karena itu ranahnya, itu jalurnya. Jangan kita coba selesaikan apa yang bukan urusan kita. Biarlah polisi. Kita berdoa untuk polisi, supaya polisi sebagai lembaga negara, kejaksaan, kehakiman, mereka berfungsi dengan maksimal, dengan baik,
Sehingga negara ini, negara hukum, ya hukum yang menjadi panglimanya. Hukum yang berjalan. Dan jangan kita membenci. Malah kita harus berdoa buat mereka, karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Kita juga memaafkan mereka. Sebab kalau kita membenci mereka, nggak ada gunanya. Selain itu tidak berdampak buat negara, buat orang itu, juga buat kita. Kalau kita benci, kita menyimpan kebencian, kepahitan, yang ada kita hancur. Jadi saya ingin mengatakan kepada kita, sabarlah. Jangan membalas. Mari berdoa seperti Yesus ajarkan dan mengampuni mereka. Dan karena ini negara hukum, biarlah hukum yang menjadi panglima. Kalau ada orang yang menebar diksi atau narasi hate speech, ya ujar-ujar kebencian, biarlah polisi yang menangani. Karena itu ranahnya, itu tugas mereka. Kita dukung sepenuhnya, berdoa untuk polisi supaya mereka bisa melakukan tugas mereka dengan baik. Sehingga apa saja, siapa saja yang berbuat apa saja yang keluar dari aturan main kita, biarlah itu diproses sesuai dengan aturan main kita. Sehingga kita menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang bijak. Kita tidak usah menjadi hakim bagi siapapun, tapi biarlah hukum yang boleh menjadi panglimanya untuk mengatasinya. Kita berdoa untuk bangsa kita supaya Indonesia tetap makmur, tetap jaya, dan menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Amin.